Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah kami panjatkan, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk di pembimbingan di pertemuan kedua untuk kelompok 3 dan 4 dan ada perubahan jadwal. Dari kami mohon maaf untuk memanipulasi waktu yang ada. Baik, yang kami hormati Bapak Coach yang kelompok 3 dan 4, mohon izin saya sebutkan nama Bapak Abu Bakar Al-Madali SMSI dan Ibu Insinyur Stince Urianto MSI. Baik, sebelum kita memulai pembimbingan aktualisasi rancangan pada hari ini, saya persilakan kepada yang bertugas untuk laporan peserta. Silakan. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Lapor. Peserta Latsar CPNS Angkatan 29, kelompok 3 dan kelompok 4 berjumlah 20 orang lengkap, siap mengikuti materi. Laporan selesai. Laporan diterima, awali dengan doa. Siap laksanakan. Mengawali materi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya, terima kasih yang sudah laporan peserta. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk waktu jadwal pembimbingan rancangan aktualisasi hari ini selama 90 menit. Jam 13.30 sampai dengan jam 15.00. Mohon izin saya akan membagi ke kelompok 3 dan 4 di room kelompok masing-masing. KB. Halo Pak Tresna. Halo Ibu, sehat-sehat Bu? Kabar? Sehat. Baik. Sudah cukup ya? Sudah lengkap ya, ini 12 sudah? Peserta? Sudah lengkap? Sudah lengkap Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya 3 kali siang ya. Semangat pagi. Siang. Oke, terima kasih. Jadi walaupun siang-siang jam kritis, ini jam kritis namanya ini. Habis makan kenyang, pasti ngantuk-ngantuk dikit. Ngantuk-ngantuk dikit boleh aja. Ya, itu alamiah itu. Nih, karena tidak mungkin dihindari kalau ada rasa mengantuk. Tapi mari kita sama-sama, Bu yakin tidak ada yang tidur. Karena mau menghadapi seminar, wah ini sudah tahu siapa pengujinya? Belum, Bu. Belum, Bu, belum. Belum, Ibu. Oke. Siapapun pengujinya, ya, kata orang siapa takut. Siapapun pengujinya tidak ada masalah. Yang penting kita siap. Oke, baik. Kita akan melihat ya bersama-sama siapa yang belum tampil waktu tanggal 13 lalu. Kalau catatannya Ibu ini yang tampil, Tresna sudah, Eva sudah. Ya, siapa? Oh, Warta belum.
Silahkan Warta. Terima kasih Bu. Ya. Kemarin ini Bu, apa namanya, Mas terputus Bu, Belum selesai. Iya. Oke, sudah sampai di tabel kalau sekarang ya. Sudah sampai di tabel. Bu. Iya, oke, silahkan. Langsung di Setelah- tabel aja Bu. Tidak, dari dari- atas sekilas Ibu lihat. Oke. Tidak Saya apa-apa, ini, lihat cepat boleh. Ya. Izin share Bu. Silahkan, bisa share screen. Oke. Kencang. Judulnya mengoptimalkan kepatuhan perawat dalam upaya pencegahan risiko pasien jatuh di ruangan UGD Rumah Sakit Umum Daerah Pertama Motong. Ini lembarannya. Latar belakangnya, apa yang melatar belakangi hal tersebut? Kalau live meeting keluar. Kalau Apa yang latar belakangnya? Latar belakangnya apa? Coba apa yang melatar belakangi hal tersebut diangkat? ini Bu, apa namanya, masih adanya apa namanya, perawat yang belum melaksanakan SOP dengan benar Ibu. Makanya Oke. saya angkat itu. Sebenarnya sudah ada, cuma belum Sudah ada maksimal. SOP, cuma belum optimal. Belum optimal Ibu, karena Ya. alat-alat pun saya cek ada, sudah, cuma sisa 1-2 biji saja Ibu. Jadi saya tanya kemarin, mana sisanya, nggak tahu tuh tercecer apa. Jadi Karena tidak diperhatikan lagi ya. Oke, lanjut. iya, Ibu. Kita lihat di analisis isunya. Analisis isunya saya pakai ini sebagai APKL Ibu. KL, oke. Ya. Yang di sini dari hasil APKL nilai tertinggi itu di rendahnya kepatuhan. Ya, belum optimalnya. Iya. Oke, lanjut di analisis penyebabnya pakai apa? Penyebabnya pakai fishbone Ibu. Ya, sudah bagus ini ya. Ya. Fishbone kemarin- gambarnya sudah bagus. Ya, Kemarin kan sudah masih bagus. miring. Ya. Ya, ini sudah ada tanda panah, sudah ada ekornya. Oke, lanjut. Sekarang kalau Oke. Ibu tanya, ya kalau Ibu tanya, Ya Bu. mengapa, bagaimana kaitannya isu yang saudara angkat dengan agenda 3? Agenda Yang 3. Agenda 3 Bu. itu kan manajemen ASN Manajemen. Iya. dengan Smart ASN. Smart ASN, Coba iya, Bu. jelaskan sekilas. Dari Apa yang- dari manajemen Ibu, ini kan namanya kasus ini Bu, nah sudah di manajemennya Bu, dari kita merancang, dari kita mengatasi itu, melakukan SOP, berkonsultasi dengan manajemen keperawatan, itu kan langkah-langkahnya itu sudah tercantum di dalamnya. Habis itu kalau dari Smart ASN itu kita berpikir inovatif, maksudnya mencari ide-ide kreasi baru dalam pemecahan masalah, dari apa namanya, metode baru dalam menangani kasus itu dari Oke. berbagai media. Sekarang kita lihat mana dia. Coba terus ke gagasan. Gagasannya ini saya faktor penyebab ini penyebabnya dari faktor manusia, barang, manusianya mungkin kurang rasa peduli perawat, ada pesan pasien, ada faktor barang dan bahan, mungkin kurangnya tersediaan yang karena kita sudah pantau langsung itu memang kurang. Oke, sekarang masuk di tabel. Mana tabel? Ibu sudah lihat ini. Teman-teman yang lain boleh memberi saran ya, memberi saran, masukan. Ada mana yang kurang ya, mana yang harus ditambahkan. Ini apa namanya? Kau pakai apa ini, kemudahan biaya? Kenapa? Bu, apa nama metode MC Namara? Karena ini kan ada 3 Ibu gagasannya dari tabel ini. Makanya saya pakai MC Menara itu untuk menentukan mana yang lebih efektif. Oke. Ya. Habis itu, Coba mana dia? Mana inilah yang didapat? ini Bu tabelnya.
Bukan, tadi itu setelah dipakai itu apa yang diangkat? Pakai McNamara itu mana yang kau angkat? Nomor 2. Ini, yang ini Bu, meningkatkan pelaksanaan pencegahan risiko pada pasien jatuh. Ya. Oke, mana kegiatanmu? Kegiatannya satu ini melakukan evaluasi terhadap lingkungan tempat kerja yang berorientasi pada keselamatan pasien, seperti itu mungkin lingkungan yang kurang safety, maksudnya kurang safety. Ya. Yang kedua, habis itu melakukan evaluasi terhadap SOP risiko pasien jatuh rumah sakit. Ketiga, menyiapkan alat dan alat-alat pendukung pencegahan risiko jatuh seperti gelang tangan, habis itu papan awas licin, lantai licin itu, stiker pada status pasien itu kalau kita di rumah sakit itu wajib sebenarnya setiap kasus status pasien itu kita beri tanda yang mana yang risiko jatuh, yang mana yang ini gitu. Ada stikernya, Bu. Kemudian melakukan sosialisasi pencegahan risiko jatuh pada ini benar pada perawat itu. Pada perawat tentang menjalankan SOP itu. Ya, kenapa hati-hati ya kalau lihat teman punya, kan ada temanmu yang ambil begini. Jangan. Enggak, ini punyaku kemarin Ibu. Kemarin kan, iya. Ibu cuma mengingatkan. Ibu cuma mengingatkan kalau melihat teman punya yang lain ya, bisa saja tidak ada masalah ya. Istilahnya bisa melihat apa yang dia bikin, apa yang perlu kita tambahkan, apa yang kita kurangi. Hanya jangan lupa lokasinya harus berubah karena pernah kejadiannya ya. Pernah kejadian ini di Poso ya. Di Poso dia mengambil dari Jawa Timur. Dia lupa ganti lokasinya. Akibatnya dia tidak lulus. Ya, tidak lulus loh. Tidak lulus karena nyonteknya tidak cerdas. Ini Bu, ini sebenarnya kemarin untuk pasien, cuma saya pikir kegiatan untuk pasien itu nanti saya masukkan di ini Bu, di evaluasi SOP. Di SOP ini ada tahap kegiatan itu melaksanakan pelayanan. Ya, boleh, tidak ada masalah itu. Makanya saya ganti lagi ke perawatnya gitu. Makanya belum saya ganti. Tidak harus dia sosialisasi kalau ke perawat ya, bisa in-house training. Jadi istilahnya training kecil dalam lingkungan unit kerjamu. Oh, bisa begitu Bu ya? Bisa, tidak harus sosialisasi. Berarti kita kalau training itu berarti cuma khusus untuk ruangan UGD itu aja Bu ya, tidak semua ya? Iya, ini kamu mau bikin semuanya? Kalau menurut dari segi anggaran mungkin kalau lebih praktisnya kan di lingkungan UGD aja dulu Bu ya. Iya, di situ saja dulu kau bikin. Jadi bisa dalam bentuk in-house training namanya ya. Karena kalau sosialisasi itu terlalu umum. Sosialisasi kan dia hanya cerita-cerita, tapi kalau in-house training artinya latihan dalam lingkungan kerjamu ada sedikit praktek-prakteknya ya. Ada praktek-praktek, bukan hanya bicara-bicara saja, sosialisasi ya. Oke. Lanjut, mana tabelmu? Ya tunggu dulu Bu. Saya tandai dulu itu. Yang ini Bu. Ini yang pertama kegiatannya evaluasi terhadap lingkungan tempat kerja. Itu kan tahap kegiatan pertama konsultasi dengan mentor dulu. Terus itu konsultasi juga dengan kepala ruangan. Habis itu ketiganya mengatur dan merapikan alat-alat pelayanan di UGD maksudnya Bu. Nanti membersihkan lingkungan biar aman dengan pasien. Itu dari segi lingkungan Bu. Saya ambil dulu. Kalau dari konsultasi mentor ini nilai yang diterapkan itu kenapa judulnya evaluasi di sini di kegiatan? Evaluasi terhadap lingkungan tempat kerja. Apa alasanmu? Maksud saya punya maksud itu Bu, namanya kita mau untuk menilai lingkungan itu Ibu, menilai lingkungan itu apakah sudah aman atau belum, itu maksudnya kata-katanya
mengevaluasi Oke, atau iya, bagaimana? tidak apa-apa. Yang penting bisa kau jelaskan nanti ke penguji. Kenapa baru awal sudah evaluasi? Kenapa baru awal sudah evaluasi judulnya? Ya, Karena ini kan risiko jatuh, otomatis yang faktor pertama itu pasti dari segi lingkungan. Makanya itu sebelum kita melakukan tindakan tapi lawan coba itu, kalau dia menjadi persiapan persiapan lingkungan, Ibu. persiapan terhadap lingkungan tempat kerja yang berorientasi pada keselamatan. Tidak, Ibu tanya sama Warta, apa bukan, jangan dulu dihapus ya. Kasih Iya, merah Bu. saja itu evaluasi, kasih merah Iya, saja iya. itu evaluasi. Karena dia janggal, ya. Iya, Bu. Saya juga Janggal. kata-katanya memang kayak bagaimana, cuma apa bagus kata-katanya ya masih dipikir. Coba jadi kalau dia perencanaan bagaimana? Ya, dia kata evaluasi saja yang dikasih merah, tidak usah semuanya. Oh. Coba teman-teman yang lain mungkin ada yang bisa membantu. Pak Warta, silahkan. Kan rata-rata ini di kesehatan. Silahkan Pak Tresna. Kalau dia dengan analisis, kayak apa sih, analisa, kalau dia evaluasinya diganti dengan analisa, mungkin analisis tahap awal seperti itu mungkin. Oh, Kayak mungkin kalimatnya jadi- itu evaluasi jadi Menganal- analisa. kalimatnya. Menganalisa Seperti itu, menganalisa kira-kira. lingkungan tempat kerja. Pak Warta, Ya. ada saran dari Pak Tresna. Analisis awal. Ya, analisis awal judulnya. Bukan evaluasi. Seperti itu ya, analisis awal. Analisis awal. Jadi evaluasi itu hilang, jadi analisis awal. Coba tulis dia. Analisis awal terhadap, ya, analisis awal. Kan maksud kami Iya, memahami apa yang Pak Warta maksudkan, ya. Tapi kata-kata evaluasi itu janggal dia di ini, ya. Iya, Bu. Janggal dia di kegiatan pertama. Oke, sudah. Analisis awal terhadap lingkungan tempat kerja yang ya gitu. Konsultasi dengan mentor tentang kegiatan yang akan dilakukan. Berkonsultasi dengan kepala ruangan tentang keadaan tempat kerja, mengatur dan merapikan alat pelayanan. Terus ke bawah apa lagi? D-nya ada? Lihat ya, teman-teman yang lain boleh melihat. Di sini bagaimana nilai-nilai dasar ASN, apakah sudah cocok? Ya. Nah, tahapan berkonsultasi dengan mentor, ya. Sekarang ini dia adaptif. Ya, adaptif. Apakah sudah boleh teman-teman diadaptif ini dalam titik 2 inovasi? Sudah adakah hal-hal yang berkaitan dengan itu di situ? Melakukan konsultasi dengan mentor. Terbatas itu, Bu. Ya. Halo, mana komentar teman yang lain? Pak Warta meletakkan tadi ke atas Pak Warta. Ke atas, ke A dulu. Kenapa dia jadi begini adanya? Ya terlempar Bu jaringannya kayaknya. Pak Warta terlempar ya. Jadi coba perhatikan ya. Pak Warta sudah meletakkan adaptif. Di situ titik 2 inovatif, inovasi yang dia maksud. Sementara tahapan yang dia buat itu baru melakukan konsultasi dengan mentor. Di tahapan itu on the process anunya ya, melihat nilai dasar yang akan kita angkat itu di tahapan yang sementara kita buat, ya. Dia on the process. Jadi bukan kita menghayal-hayal kita sudah mau bikin inovasi, ya. Jangan begitu. Jangan sudah ke kegiatan ketiga kita punya pikiran, ya. Masih di apa yang kita buat. Oke? Ya. Silakan Pak Tresna, raise hand. Izin Ibu, untuk saya juga soalnya di tahap konsultasi ada saya isi adaptif, tapi di situ saya kata kuncinya bertindak proaktif. Apakah itu cocok? Boleh kalau dia proaktif, Ya. ya. Kalau dia proaktif, kan kita yang proaktif konsultasi, tapi bukan inovasi, ya. Oh iya, siap. Ya, istilahnya kan
kalau ditanya kenapa saudara mengangkat adaptif di situ, coba jelaskan. Ya, karena saya misalnya proaktif melakukan konsultasi kepada mentor, meminta saran, masukan. Saya yang proaktif, ya. Gitu. Sudah masuk Pak Warta lagi belum ya? Sudah. Masuk? Oke, Pak Warta ya. Jadi Iya, Bu. menurut Pak Tresna bisa saja adaptif, tapi bukan inovasi yang di titik 2-nya itu. Ya. Dia Iya, Bu. proaktif karena Pak Warta proaktif untuk melakukan konsultasi, ya, bukan inovasi. Jangan itu yang Ibu katakan tadi. Jangan kita sudah menghayal ke kegiatan yang akan kita buat, padahal kita masih pada tahapan melakukan konsultasi, ya. Jadi tahapan apa yang sementara kita buat itu yang kita harus lihat. Apa nilai dasar yang bisa kita implementasikan, kita aktualisasikan di tahapan tersebut, on the prosesnya, ya. Jadi dalam proses di tahapan itu apa yang bisa kita implementasikan, nilai dasar yang mana? Ya, jangan salah pilih ya. Nanti penguji akan melihat itu, dia akan tanya. Oke, lihat mana lagi yang lain coba. Terlempar lagi dia. Silakan Pak Warta lanjut. Sudah, Bu, kelihatan? Belum. Oh, saya screenshot lagi. Share screen kembali ya. Iya. Latihan ya adik-adik ya, cara share screen, cara stop share, ya, cara slideshow, itu harus latihan. Anak milenial pasti sudah tahu. Anaknya Ibu ya SMP saja sudah jago. Apalagi sudah CPNS ini. Nah, lihat di situ ya. Jadi biasanya tidak ditaruh lagi dia di situ begitu. Maksudnya dia hanya ditaruh akuntabel. Ini jadi catatan kalian ini, ya. Jadi catatan kalian yang apa ini cerita di dalamnya tentang loyal, ya. Kalau ditanya kenapa saudara mengangkat nilai ini, kan dia hanya bilang coba di atas, coba ke atas. Warta, coba ke atas. Ke atas Ibu ingin perlihatkan keterkaitan dengan nilai, ya. Jadi di judul tabel itu keterkaitan substansi mata pelatihan. Jadi dia hanya disampaikan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaborasi, ya. Kalau ditanya mengapa saudara mengangkat, nah ini baru ini cerita ini, ya, peduli, selaras, ini yang disampaikan. Ya, tapi dinarasikan dengan baik. Makanya ini jangan istilahnya yang ini tetap akan dipakai. Kalau tidak, tabelmu akan banyak sekali. Ya. Nah, kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 3, yaitu ya. Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi dulu ya. Terhadap visi Pemda Kabupaten Parimo dan misi nomor 3. Harus ada visinya dulu ya. Kan dia ini di sini ada visi dan misi ya. Jadi berkontribusi terhadap visi kabupaten, tulis kap saja Parimo ya. Untuk semuanya ya, koreksi Ibu 1 untuk semuanya. Parigi Motong dan misi ya, dan misi nomor 3. Dan pakai kata ya. Oke. Lantas Ibu ingin lihat. Oh ya, di bawah kolom ya, di bawah kolom nomor kegiatan, tahapan kegiatan, output itu ada nomor ya. Kan ada nomor 1 sampai 7 sehingga kalau pada lembar berikutnya tinggal nomor itu yang di-copy ke bawah, ya. Itu kan etikanya menulis tabel, ya. Penguatan terhadap lingkungan yang kerja. Coba apa anunya? Penguatan nilai. Warta, coba ke sini. Ya. Kegiatan tidak usah disalin kembali, ya. Tidak usah disalin kembali ini judul, ya.
Tidak usah disalin kembali judul kegiatanmu. Langsung saja ya. Penguatan nilai OPD itu apa? Ya ini akuntabel, kompeten, harmonis, loyal. Harus semuanya. Kalau yang di kolom 6 dan kolom 7 itu harus kegiatan, harus satu kegiatannya. Kalau dia 77 masuk mau dikasih masuk berakhlak, ya silahkan. Tidak usah kata-kata kegiatan evaluasi lingkungan tempat kerja, ya hilang itu ya. Langsung aja Bu. Ya. Langsung saja nilainya. Ya begitu. Langsung dia demikian ya. Berarti yang tidak masuk hanya apa yang tidak masuk. Berorientasi pelayanan. Ya, oke, karena masih analisis awal. Ya, belum ada publik yang kita layani. Oke, lanjut. Terus Warta ke bawah. Yang kedua, Bu. Ya, yang kedua apa? Evaluasi terhadap penerapan. Kenapa evaluasi terus? Sudah ini berkonsultasi dengan manajemen. SOP, Bu. Melakukan telah terhadap SOP, Bu ya. SOP kan sudah ada. Iya, tapi kan maksudnya karena tadi saya konsul dengan mentor Bu, siapa tahu SOP-nya direvisi begitu maksudnya Bu. Makanya dievaluasi dulu. Kalau gitu menelaah, ya. Menelaah penerapan menelaah, ya. Bagaimana teman-teman yang lain bisa itu menelaah penerapan SOP? Maksudnya Pak Warta ingin merevisi atau bagaimana bahasa ini Bu, mengkoreksi kembali itu SOP yang ada. Apakah masih SOP itu ada? Siapa yang buat? Siapa yang buat SOP? Manajemen ya Bu. Bukan. Rumah sakit Parimo atau dari Departemen Kesehatan? Rumah sakit Bu. Oh, rumah sakit yang bikin. Oke. Ya, berkonsultasi dengan manajemen keberatan dalam merevisi dalam kenapa ini kepala yang di C dengan A ini berbeda ya? Iya Bu, kalau A ini Bu, kalau A ini dalam penyusunannya. Kalau yang C ini Bu, mungkin kalau sudah fix penerapannya ke ruangan, begitu maksudnya Bu. Biar kepala ruangan tahu ada SOP baru yang mau yang habis direvisi. Maksudnya begitu. Jadi kalau begitu ya, Warta harus ada SOP lama dan SOP baru, ya, before and after. Harus ada ya, mana yang direvisi harus jelas. Iya. Ya. Revisinya untuk apa? Itu harus juga bisa dijelaskan. Misalnya untuk memperpendek rangkaian atau mempermudah, mempercepat, ya. Itu harus jelas dia. Kenapa demikian? Lihat kegiatan ketigamu. Yang ketiga, menyiapkan alat Ibu. Alat pembantu seperti itu, seperti apa namanya, gelang tangan atau alat segitiga kuning awas risiko jatuh. Kenapa SOP itu tidak dimasuk di kegiatan pertama saja? Kenapa? Harus bikin satu kegiatan. Harus bisa dijelaskan ya Warta. Coba, setelah itu apa kegiatan intimu? Mana kegiatan inti? Mana kegiatan inti? Warta, terlempar lagi dia. Ada di manakah dia ini? Terlempar. Curiga ada dia. Halo.
Oke, baru dia tidak bisa tutup ya kalau dia terlempar begini. Bagaimana sudah itu? Di mana, Bu? Alatnya masuk. Coba lihat setelah itu kegiatanmu apa lagi, menyiapkan alat-alat pendukung. Marta. Ya teman-teman, kasih bagus ya, kasih bagus jaringan kalau kasih bagus jaringan kalau seminar ya, jangan bikin bad mood penguji. Ini kalau penguji ini dia bilang ganti sudah, bahaya. Oke. Karena Warta sudah terlempar, kita ganti lagi. Siapa yang belum Ibu lihat? Ya, Niwayan Dewi Artini, silahkan. Dua yang raise hand. Niwayan Dewi Artini dulu, baru Gusti Ayu. Baik, terima kasih Bu. Ibu bisa didengar suara saya Bu? Bisa. Bagus. Langsung kita lihat. Sudah pernah tampil kemarin? Halo? Belum Ibu. Belum, oke. Dewi. Ini sudah tampilannya? Ibu lihat ke atas sedikit, naik ke atas sedikit Ibu melihat. Tidak, anu saja, yang tabel itu di atas tabel. Di atas tabelnya saja Ibu melihat. Bukan itu. Wah, sudah bagus fishbone-nya. Ibu senang. Ya, UPTD Puskesmas Palasa tingginya kasus karies gigi molar. Pertama permanen pada anak sekolah dasar, meningkatkan perilaku menyikat gigi sebelum dan sesudah penyuluhan. Sebelum dan sesudah, bagaimana ini kalimatnya? Ini gagasannya meningkatkan perilaku menyikat gigi sebelum dan sesudah penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Jadi meningkatkan perilaku dengan cara sebelumnya bagaimana dan setelah diberikan penyuluhan perilakunya seperti apa, gitu Bu. Oke. Ya, lihat mana kegiatannya. Tahapan kegiatan pertamanya melakukan konsultasi dengan mentor. Oke, Ibu langsung cut ya, Ibu langsung cut. Jangan kegiatan pertama melakukan konsultasi dengan mentor itu terlalu sempit. Kegiatan itu sebaiknya dia agak besar, ya, supaya melakukan konsultasi dengan mentor ini hanyalah tahapan. Ya, tidak usah lagi menemui mentor jadi tahapannya. Jadi menemui, jabat tangan, ya, terus senyum, nanti kau bikin semua itu. Jadi tahapannya sebaiknya melakukan konsultasi dengan mentor, ya. Kegiatannya yang agak besar. Misalnya perencanaan pelaksanaan aktualisasi, ya. Misalkan begitu, atau persiapan pelaksanaan aktualisasi. Dia punya judul kegiatan, dia lebih besar. Melakukan konsultasi dengan mentor itu menjadi A-nya, tahapan di A. Ya, tidak lagi yang minta persetujuan dalam melakukan konsultasi, di situ sudah ada minta persetujuan, ya, menyampaikan rancangan yang akan dilakukan, ya, bisa Dewi ya? Bisa. Oke, nanti ganti ya, terlalu sempit di situ kalau untuk semuanya ya, untuk semua. Jadi melakukan konsultasi dengan mentor itu jangan jadi kegiatan, jadi tahapan. Lanjut, Ibu lihat ke bawah. Nah, akibatnya kok susah cari tahapan kan? Kok susah kan cari tahapan? Coba tahapanmu cuma 2. Ya. Padahal tahapan itu minimal 3. Ya, minimal 3. Jadi tahapan pertama melakukan konsultasi dengan mentor. Ya, tahapan kedua apa? Melakukan konsultasi dengan siapa? Siapa mentormu? Ibu Mustalifah. Dia apa? Kepala Puskesmas. Kepala Puskesmas. Nah, bisa juga melakukan koordinasi dengan dokter gigi. Ya? Ya kan? Ya. Bagaimana? Kan Dewi
perawat gigi, iya ya? Iya. Nah, jadi bisa konsultasi dengan dokter gigi. Ada dokter gigi tidak? Ada. Nah, ada. Bisa tahap kedua itu, ya. Tahapan ketiganya membuat jadwal. Jadwal untuk apa yang kau bikin di atas itu penyuluhan. Nah, baru sini menyiapkan materi penyuluhan dan alat peraga. Oke, melakukan pencarian bahan materi ya, oke, membuat lembar observasi, ya. Lanjut, C-nya mana? Membuat lembar coba sebentar Dewi. Ibu lihat, membuat lembar observasi, apakah sudah berorientasi pelayanan? Kenapa dia sudah berorientasi pelayanan? Iya. Mengukur kebutuhan informasi, Bu. Jadi Ya. membuat lembaran observasi itu kan menyertakan pengetahuan yang dia tahu. Jadi berorientasi pelayanan. Tunggu dulu, Saya pikir sabar. Kau masih membuat, ya, belum mau menggunakan, ya, masih membuat lembaran. Sudah ada ke orang lain waktu membuat? belum, Ibu. Nah, belum, sehingga berorientasi pelayanan bukan di situ tempatnya, ya. Jadi ingat ya, berorientasi pelayanan itu kan, coba baca di definisinya apa? Baca definisinya. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Ibu. Nah, memberikan, ya, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Artinya sudah ada kepadanya, kepada masyarakat. Kalau baru kita sendirian, kita belum melakukan berorientasi pelayanan, ya. Ingat ya. Oke, lanjut. Untuk semuanya ya demikian juga ya. Menyiapkan sikat gigi, belum ada siswa-siswi yang kau mau hadapi, ya. Oke. Tidak harus dia masuk ke 7-nya ya. Tidak harus 7-7 masuk. Kalau belum tempatnya dia masuk, jangan dipaksakan. Membuat leaflet dan video animasi. Nah. Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Nah, ini boleh. Sudah ada kepala sekolah, ya. Sudah ada orang lain yang kita temui, ya. Sudah boleh dia masuk berorientasi pelayanan. Mengirim surat. Lantas C-nya apa? Tidak ada. Mundur lagi, mundur ke atas lagi. Kau punya itu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Sebentar. Ines. Back sound-nya Ibu agak mengganggu. Ada tamu soalnya, jadi dia memberi tanda. Maaf ya. Maaf. Sabar. Kasih lewat dulu dia. Oke, jadi lihat di sini ya. Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Kalau dia bisa jadi tahapan, jadikan tahapan saja. Begini pengertiannya. Kalau kegiatan itu sulit kita urai menjadi tahapan-tahapan, ya, mungkin saja dia adalah tahapan dari kegiatan yang lainnya. Ya, teman-teman ya. Kalau sulit kita urai dia menjadi tahapan-tahapan, kegiatan itu mungkin saja adalah tahapan dari kegiatan lainnya. Ya. Jadi kita kasih masuk saja ini. Coba ke atas kita lihat mana yang bisa kita masukkan. Mungkin di awal kita bisa masukkan dia. Terus.
Oh, yang tadi ya, karena dia berkonsultasi ya. Nah, di sini kita masukkan, ya. Jadi setelah melakukan konsultasi dengan dokter gigi, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, ya. Itu tahapan ketiganya. Ya, oke, sudah lanjut. Untuk semuanya ya harus bisa melihat begitu. Tidak harus dia banyak kegiatan. 4 sudah cukup, ya. 4 kegiatan sudah cukup. Terus jadi ini hilang nanti. Ke bawah. Melakukan penyuluhan kesehatan. Nah, ini sudah melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Menilai keterampilan. Di dalam menilai keterampilan ini apa? Ya, apa yang dilakukan, Dewi? Sikat gigi masal, Ibu. Jadi saya mengobservasi sebelum melakukan penyuluhan. Dan hasilnya itu akan dimasukkan dalam penilaian observasi. Pakai dalam kurung di sini ya. Atau sikat dalam kurung sikat gigi masal. Sikat gigi, misalnya sikat gigi awal secara massal, ya. Sikat gigi awal secara massal. Ada keterangannya, tidak hanya menilai keterampilan. Ya. Lanjut memberikan penyuluhan tentang kesehatan dan mendemonstrasikan apa yang mendemonstrasikan cara menyusun sikat gigi yang baik dan benar. Oke, lanjut. Kenapa cuma 2? Ya, tidak ada tanya jawab. Dalam itu harus ada tanya jawab ya. Ya, siap, Bu. Ya. Evaluasi perilaku meningkat. Tanya jawab ya, tahap ketiga ya, harus ada tanya jawab sehingga mungkin saja ada siswa-siswi yang ingin bertanya kalau bagaimana ya. Sikat giginya sudah memberikan penilaian keterampilan ya. Sesudah. Coba tahap berikutnya pemberian rewardnya ini sudah terlalu. Coba ada? Yang itu. Cuma itu. Iya, tidak boleh. Jadi ini kalau penguji dia bisa cut semua ini. Jadi evaluasi perilaku menyikat gigi, pemberian reward ini tahap sendirian. Ya. Pemberian reward kepada siswa-siswi yang maksudnya istilahnya yang bagus anunya. Jadi pemberian reward kepada siswa-siswi yang benar menyikat gigi, ya. Atau apa istilahmu. Dan yang ketiga, ya, Ibu bilang kan minimal ada 3 tahapan. Melaporkan hasil evaluasi perilaku menyikat gigi kepada mentor. Pertama dikonsultasi di awal, setelah akhir kita harus melaporkan hasilnya bagaimana. Ya. Berapa sekolah dibuat? 1 sekolah itu. 1 sekolah saja. 1 hari saja, 1 minggu selesai kau punya urusan. Nah, jadi iya, kalau Dewi? misalnya saya, gimana? Jadi kalau misalnya saya pakai beberapa sekolah, nanti di judulnya bagaimana itu? Tidak apa-apa. Misalnya di kecamatan, di sekolah SD ini. Sekolah SD. Sekolah dasar itu. Ya, misalnya di per kecamatan. Ya. Dalam misalnya satu kecamatan, di kecamatan dekatmu situ saja, dekat dengan inimu, tempat kerjamu. Kecamatan itu saja yang diangkat. Jangan cuma 1 sekolah. Kalau 1 sekolah penguji bilang 1 minggu kelar ini urusanmu. Ya tidak. Jadi manfaatkan waktu 30 hari ini dengan sebaik-baiknya, ya. Buat kegiatanmu semaksimal mungkin. Karena di situ yang akan dinilai oleh penguji salah satunya, ya. Jangan cuma 1 sekolah, ya. Jangan 1 sekolah. Kalau dia hal yang baru, ya, yang baru mau diuji, mungkin saja boleh. Tapi kan ini sikat gigi sudah dari dulu, dari ibu kecil juga sudah disuruh sikat gigi, ya. Ya tidak. Bukan hal yang luar biasa. Artinya hanya bagaimana kita melihat benar tidaknya dia menyikat gigi dan kita memberi penyuluhan untuk sikat gigi yang baik dan benar, ya. 1 per kecamatan ya bagusnya ya, supaya dia bisa beberapa sekolah. Oke, terima kasih Dewi.
Lanjut, siapa yang silakan stop share. Diperbaiki lagi ya, Dewi. Ayo, mana lagi? Siapa yang mau? Tadi raise hand. Gusti, ini Gusti Ayu Putu Sintia Dewi. Silahkan. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Silahkan Ayu. Siapa lagi yang belum siap-siap ya, yang belum pernah Ibu lihat, siap-siap. Kalau kita masih punya waktu yang sudah bisa tampil tabelnya. Ya, Pak Tresna kan sudah bisa tampil tabelnya. Sudah tampil dulu juga sebagian. Tapi ini sudah harus lengkap. Puskesmas Lambun rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat kesehatan gigi dan mulut. Mirip dengan yang tadi. Ayo ya, mirip dengan Dewi. Dua-dua perawat gigi nih. Keduanya perawat gigi. Halo? Ayo, suaramu kurang kedengaran. Ya, Ibu. Dua-dua perawat gigi, sama Dewi juga perawat gigi tadi ya? Iya, Ibu. Sama perawat gigi juga, Ibu. Benar Ibu, sama-sama perawat gigi. Apa sudah kedengaran Ibu suaranya saya? Sudah. Baik Sudah. Ibu. Itu ibu-ibu lagi cermati menyiapkan bahan konsultasi. Bahan konsultasi tidak perlu menjadi tahapan, ya. Bahan konsultasi tidak perlu menjadi tahapan supaya tahapannya kita persiapan apa ini? Persiapan pelaksanaan aktualisasi, ya. Tidak boleh cuma satu kata ya, persiapan. Persiapan apa? Tak jelas. Ya. Oh ya, Ibu. Di kegiatanmu. Ayo ya, persiapan pelaksanaan aktualisasi. Dicatat dulu saja dengan dengan kertas ya kalau sulit ini. Ibu. Berarti ini dihapus ya Ibu ya, menyiapkan bahan konsultasi itu tidak perlu dimasukkan di tahapan. Tidak perlu. Samira. Tersedianya kan sudah ada, sudah seminar masih mau disiapkan. Jadi ini kegiatannya ya, teman-temannya, adik-adik perhatikan. Rancangan yang dibuat ini, hari ini kita seminar, besok sudah mulai. Ya, sudah mulai. Jadi tidak lagi kita menyiapkan bahan konsultasi, sudah jadi, sudah diseminarkan. Ya. Nah, tinggal kita mau minta persetujuannya, bagaimana Pak? Saya sudah mau melaksanakan aktualisasi saya, ada saran masukan dari Bapak untuk saya pelaksanaannya, sebagaimana kita sudah seminarkan, ya. Nanti dia tinggal oke, silahkan, ya. Bla bla bla, ada hal-hal yang dia wejangan yang dia berikan. Coba lihat, ayo tahap berikutnya apa? Menyiapkan belangko dukungan. Oh, tidak perlu. Itu saya. Oh, ini berarti tidak usah juga Ibu? Tidak perlu. Dia sudah otomatis. Jadi mana melakukan konsultasi dengan mentor? Ada? Ada Ibu. Di mana dia? Di tahap konsultasi. Kau bikin banyak saja tahapan, bikin banyak kegiatan yang tak jelas. Ya. Oh iya Ibu. Jadi ini masukkan di tahap pertama, kegiatan pertamamu, melakukan konsultasi dengan mentor, ya, melakukan konsultasi dengan mentor, itu menjadi tahapan pertama. Ini ya, oke, lanjut coba. Hilang jadinya ini kegiatan keduamu, gabung di, nah, di tahap tahapan satunya berarti dihapuskan semua, nanti tahapan keduanya itu dijadikan tahapan 1. Begitu Ibu? Iya, kegiatan kedua masuk tahap pertama. Melakukan konsultasi dengan mentor. Nah, setelah dipersiapkan apa lagi yang kau perlukan? Kau ke SD juga? Ke SD juga?
Tidak, Ibu. Kebetulan saya sudah melaksanakan kegiatan UKGS, jadi saya ingin melakukan kegiatan UKGM, jadi usaha kesehatan gigi masyarakat, untuk Di mana memberikan di mana posisi, di mana di masyarakat, di desa. Ya, ya, Ibu. Kalau begitu, ya melakukan koordinasi dengan kepala desa. Itu tahap berikutnya. Tahap persiapan kan harus koordinasi dengan kepala desa. Tidak mungkin, ayo orang Manado bilang kucuk-kucuk langsung muncul di situ. Harus menyampaikan hal-hal ini kepada kepala desa karena kepala desa yang punya masyarakat kan. Iya, Ibu. Berarti itu masuk di tahapan pertama, Ibu, melakukan koordinasi dulu ke desa? Iya, di tahapan kedua. Oh, di tahapan kedua. Atau tahap ketiga, boleh. Misalnya melakukan konsultasi dulu dengan dokter gigi, boleh. Kebetulan belum ada dokter giginya, Ibu. Oh, belum ada dokter gigi, ya tidak apa-apa. Kalau belum ada dokter gigi, berarti misalnya tahap pertama di kegiatan pertama itu melakukan konsultasi dengan mentor. Tahap kedua melakukan koordinasi dengan kepala desa. Siapa lagi yang perlu dihubungi di situ, di tahap persiapan ini, sebelum kegiatan ini dilakukan? Itu yang dimasukkan di kegiatan pertama. Ya, siapa-siapa yang perlu kita hubungi? Apakah Ibu PKK perlu? Ya, apakah ada kaitannya? Ya, tapi yang jelas terkait ya. Oke, lanjut. Ibu ingin lihat lagi yang berikut, kegiatan berikutnya apa? Ini sama, Ibu, konsultasi semua mengenai sarana dan prasarana. Baru yang ketiga menyiapkan sarana dan prasarana. Setelah dikonsultasi, saya menyiapkannya. Jadi ya, menyiapkan sarana dan prasarana, diskusi dengan teman sejawat untuk membahas dan membuat materi. Ya, itu boleh di pertama ini persiapan. Kan dia masih menyiapkan, ya persiapan. Nah, di sini menyiapkan materi. Kalau di sini boleh, ya. Kalau di atas itu diskusi dengan rekan teman sejawat, ya, dalam berbagai hal, termasuk materi-materi. Nanti di sini membuat materi, ya. Yang kegiatan ketiga kedua, membuat materi. Iya, jadi kegiatan kedua dia ini, yang ketiga ini membuat materi. Nah, dalam membuat materi kan kau perlu cari referensi, baru kau perlu membuat, ya. Kalau perlu dicetak, ya. Mencetak dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Ibu lihat lagi ke bawah. Ibu belum melihat lagi di nilai-nilai ya. Nilai-nilai tadi kan Ibu sudah lihat ini ya. Beberapa yang sudah Ibu koreksi di Warta dan di Ewis. Sudah untuk semuanya itu ya, bukan cuma untuk satu. Nah, ini membuat media leaflet, mengantarkan surat kegiatan. Nah, ini tidak perlu, ini yang keempat. Kan sudah melakukan koordinasi dengan kepala desa, ya. Outputnya itu terlaksananya koordinasi satu kaligus sudah ada bawa surat inilah. Kan mengantarkan surat kegiatan ke desa ini kan sekaligus sudah ya koordinasi, sekaligus tidak mungkin koordinasi cuma begitu saja pakai air liur, ya. Tentu perlu ada pemberitahuan dari pimpinanmu, dari mentormu, ya, bahwa akan ini. Ayo yang bawa ke sana, sekaligus bincang-bincang dengan Kades bagaimana ini Pak, bla bla bla, ya. Iya, Ibu, siap Ibu. Tidak lagi mengantar surat ke Kades jadi satu kegiatan, terlalu kecil dia, ya. Nah, baik, Ibu. Pelaksanaan kegiatan apa? Ya, kegiatan aktualisasi, Ibu. Tidak, apa yang mau dibikin? Apa yang mau bikin? Pelaksanaan kegiatannya itu ada. Pertama itu pelaksanaan pretestnya, Ibu. Bukan. Jadi saya tes dulu. Maksudnya Ibu, apakah penyuluhan, workshop, apa pelatihan atau apa? Dilakukannya sosialisasi, Ibu, sosialisasi tentang kesehatan gigi. Itu nah, pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang kesehatan gigi itu judul kegiatanmu. Ya? Ya, Ibu. Sosialisasi. Oke, yang berikut ini kelihatan kau punya banyak kegiatan, tapi kalau digabung-gabung ini cuma jadi sedikit. Makanya harus efisien menggunakan waktu. Berapa desa dibuat? Rencananya baru 1, Ibu, karena ini awal sekali kegiatan UKGM dilakukan di
wilayah kerja UPTD Puskesmas Lambunu. Jadi mau cari tahu dulu bagaimana pendapat masyarakatnya mengenai kegiatan ini, karena kan jarang sekali dilakukan kegiatan UKGM. Yang paling sering itu UKGS. UKGM, apa singkatannya? Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat, Ibu. Jadi kalau cuma satu desa, Ibu katakan seperti Dewi tadi, 1 minggu kelar. Jangan ya. Jadi paling tidak wilayah pekerja puskesmasmu kalau terlalu luas dibatasi dia. Wilayah kerja puskesmasmu beberapa kecamatan atau 1 kecamatan? 1 kecamatan, Ibu. 1 kecamatan berapa desa? Ada 14 desa, Ibu. Nah, 14 desa baru cuma 1 desa, kau bikin 1 minggu selesai urusanmu. Tidak kecil itu ya. Nanti di jadwal kau akan kesulitan, ya, di jadwal dan kau akan dinilai sangat sedikit. Jadi bisa saja kegiatanmu 1, tapi desamu banyak, ya. Kalau seandainya maaf Ibu, ya Bu. Kenapa seandainya? Kalau seandainya saya memakai 3 desa atau lebih dari 1, berarti tahapan kegiatannya itu ditambah lagi Bu, atau tetap 1 aja dibikin? Nah, jadi nanti ya pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang kesehatan gigi di desa bla bla bla. Kegiatan pelaksanaan di desa ya apalagi di desa A, kegiatan berikut lagi di desa B, kegiatan berikut lagi di desa C. Jadi kegiatanmu yang banyak dengan tahapannya pasti sama. 1, 2, 3 ya. Oke, atau penggunaan waktu efisien jadinya. Misalnya 3 minggu, misalnya 3 desa, 1 minggu 1 desa. Dalam artian sudah banyak misalnya hari ini atau disesuaikan dengan apa? Kegiatan posyandu kah? Atau dengan kegiatan apakah? Ada nebeng di kegiatan lain? Tidak, Ibu. Tapi kalau misalnya nebeng dengan kegiatan lain juga bisa, karena kan ada biasanya kegiatan PTM, kegiatan untuk lansia juga ada. Iya, betul. Nebeng saja dengan kegiatan lain supaya tidak makan ongkos, ya. Tidak makan, tidak. Ya, oke. Ya, jadi lihat itu begitu ya intinya. Lanjut Ibu lihat ke bawah, apa evaluasimu apa? Di terakhir itu langsung pembuatan laporan Ibu, tidak ada evaluasinya karena dia sudah dimasukkan di kegiatan pretest dengan posttestnya itu. Mana dia? Coba Ibu lihat. Pembuatan laporan hasil kegiatan, mengolah hasil pretest dan posttest, lantas coba ke bawah menyusun hasil kegiatan untuk membuat laporan. Berikut. Sudah Ibu, cuman sampai situ Ibu. Kok tidak lapor hasilmu pada mentor? Melaporkan hasil ya. iya, Jadi Ibu. Berarti yang judulnya itu coba bukan membuat laporan. Membuat laporan itu kewajiban ya teman-teman semua ya. Membuat laporan aktualisasi itu bukan menjadi tahapan ya. Bukan menjadi kegiatan. Jadi di sini melakukan evaluasi kegiatan bla bla bla. Apa kegiatan kau tulis di situ? Melakukan evaluasi. Ya, boleh di sini mengolah hasil, boleh ya. Tapi dia sini melakukan evaluasi kegiatan apa tadi di atas itu? Nah, harus lengkap kegiatannya juga. Sosialisasi. Ya. Oke. Silakan stop share. Ayo diperbaiki lagi ya. Nilai-nilainya ini Ibu belum koreksi ya, nanti Ibu. Baik Ibu. Jadi ya silahkan. Tidak harus semuanya berakhlak masuk di kolom ke-7 ya. Teman-teman ya, tadi ini Ayu punya masuk semua itu berakhlak. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, silahkan siapa lagi? Ini Kadek Setia Lestari ya. Silahkan Kadek. Silakan Kadek. Ini Kadek sudah? Punya Kadek ini? Ya. Coba ke atas dulu Kadek.
Tapi Kadek, Ibu tanya, sudah diterapkan tetapi belum optimal atau belum pernah diterapkan? Sudah diterapkan Ibu, tetapi belum optimal Ibu. Oke. Melakukan persiapan kegiatan peningkatan. Pelan-pelan, jangan laju-laju. Tidak bisa baca. Ya. Berkonsultasi dengan mentor, membuat leaflet dan video demonstrasi, mencetak leaflet. Tidak melakukan koordinasi dengan rekan sejawat, tidak perlu. Dalam penyusunannya tidak Ibu, dengan mentor saja Ibu. Oh, dengan mentor saja ya. Tulisannya leaflet itu dikasih bagus ya. Bahasa Inggris kan dia ditulis miring. Iya. Bahasa asing itu semuanya ditulis miring. Bahasa asing ditulis miring. Baik, Coba mencetak leaflet ke bawah lagi. Membuat satuan. Kegiatan kedua apa? Membuat satuan acara penyuluhan, menyusun SAP, mencetak lembar SAP, menandatangani. Lanjut. Membuat satuan. Melakukan sosialisasi pelan-pelan. Jadi sosialisasi semuanya ya. Nah, melakukan sesuatu kepada teman sejawat. Bagaimana sosialisasi ini kau lakukan? Karena ini kan kepada teman sejawat. Iya Ibu. Jadi kalau di rumah sakit Raya Tembuluk itu Ibu, yang kan IGD-nya masih gabung Ibu sama IGD umum. Jadi di sana ada bidan juga. Jadi bidan itu ada di ruang kebidanan, ada juga di IGD. Jadi nanti yang IGD itu digabung sama di ruang kebidanan, terus dilakukan sosialisasi Bu. Itu. Siapa yang melakukan sosialisasi? Siapa yang memberi materi? Didampingi sama kepala ruangan Ibu. Ada dokter kebidanan ahli kandungan? Ada Ibu, ada. Kenapa tidak memanggilnya? Baik, boleh, ya. Jadi di tahap persiapan itu, ya, kok bisa melakukan konsultasi dengan dokter ahli kandungan atau ahli kebidanan. Apa judulnya ya? Baik, boleh di tahap persiapan untuk menentukan waktu kapan dia bisa. Karena begini ya, kalau ini ya biasanya kan ahli lebih paham ya. Ahli lebih paham, dokter ahli dan lebih meyakinkan untuk menyampaikan materi. Nah, kalau dia melakukan sosialisasi, apakah dia praktek? Iya, sekalian dengan prakteknya Ibu. Oke. Jadi kalau demikian dia itu bisa saja workshop lah. Ya. Workshop bisa. Jadi workshop itu kan sambil kerja atau in-house training. Jadi dia semacam latihan kecil dengan tentang itu mengatasi nyeri ini, manajemen nyeri persalinan, ya. Bisa dia in-house training. Ya. Bisa in-house training dia. Jadi dokter ahli yang menjadi narasumber, ya. Misalnya berkoordinasi dengan dokter ahli atau melakukan konsultasi, apakah ada surat yang harus disampaikan, ya. Baik, tapi ya begitu ya, lebih sipnya. Lanjut. Tidak usah sosialisasi semua ya. Aduh, nanti penguji bingung nanti. Ini Ibu Stince punya bimbingan ini sosialisasi semuanya. Jadi kalau dia dengan rekan sejawat bisa dia in-house training, ya. Kecuali dia di masyarakat langsung ke anak sekolah, langsung ke siapa ya masyarakat itu bisa sosialisasi. Edukasi manajemen nyeri persalinan. Ya, ini prakteknya sudah ya? Iya Ibu, ke pasiennya langsung. Ya. Lanjut. Ibu, dalam melakukan edukasi ini apa perlu pendampingan dari dokter juga Ibu atau? Tidak, kan sudah dilatih. Itu gunanya kau bikin in-house training, ya. Nah, itu gunanya kau bikin in-house training dulu. Yang tadi di atas di kegiatan berapa itu. Iya. Setelah sudah terampil, tapi kau rekam nanti ya.
kau rekam nanti bagaimana dia menyampaikannya. Setelah itu kau memperlihatkan ini salah satu perawat yang sudah bagus ya penerapannya. Kau bikin lagi videonya. Ya teman-teman jangan lupa ya. Jangan lupa Ibu ingatkan video kecil harus ada. Sehingga kalau penguji meminta video boleh. Bikin video yang misalnya bisa bikin YouTube ya. Untuk di linknya bisa dikirim ya ke penguji nantinya. Dan kepada penyelenggara. Harus bisa bikin itu ya, tidak susah kan? Mempraktekkan teknis. Nah, lantas apalagi setelah itu? Mempraktekkan testimoni. Mana dia? Mana ada testimoni? Coba meminta pendapat kepada pasien. Meminta pendapat. Oke, melakukan evaluasi kegiatan ini ya, manajemen nyeri ini. Kegiatan manajemen nyeri ini testimoni hasilnya. Ya. Oke, dalam bentuk video, Ibu. Iya, video testimoni. Oke, lanjut melaporkan hasil kepada. Nah, di sini tidak adakah kau beri misalnya penghargaan kepada bidan yang bagus? Perlu, ya. Bukan kadek yang kasih, kepala apa gitu, kepala puskesmas kah atau ini yang memberikan reward, ya. Tapi yang menilai kadek dengan menanyakan kepada pasien-pasien bagaimana siapa yang paling bagus ya. Oke, bisa saja ya memberikan reward. Artinya membangkitkan motivasi. Baik, ya. Oke, kasih Ibu, baik lagi nanti. Ya, ada Ibu, yang tanyakan? Dalam memberikan reward itu masuk di kegiatan Evaluasi. Iya. baik. Kegiatan evaluasi kalau memberi reward ya. Jangan digabung. Tadi siapa yang menggabung ya? Dewi ya. Menggabung itu atau siapa? Tadi. Tidak digabung dia ya, tapi dia dipisahkan. Nah, Berarti dia termasuk tahapan Ibu, bukan kegiatan iya, ya? Tahapan. Memberi reward itu cuma tahapan. Ya, oke. Dia hanya tahapan. Nanti kasih baik lagi Dewi ya. Dewi Kadek, maaf Kadek. Baik Ibu. Silakan stop share. Siapa lagi? Masih boleh 2 lagi. Ini Kadek Setia Lestari. Sudah Ibu. Sudah ya, tadi ya Kadek. Siapa lagi yang belum? Saya Bu. Siapa? Rohayati. Iya, silakan. Yati. Sudah jadi ini. Ini sudah jadi ini. Yati punya sudah jadi. Kegiatannya yang masih kacau, Bu. Tidak apa-apa. Inilah butuhnya. Coba pelan-pelan Ibu ingin lihat apa tujuanmu. Pelan-pelan. Profil. Ya, sudah lanjut. Lanjut, sudah naik ke atas. Tujuan. Ini tugas tujuan rumah sakit itu. Oke, lanjut. Tujuan aktualisasi ya. Oke, ini lanjut saja ya. Bab 2 awal itu seragam. Nanti setelah ini Ibu akan bertanya kepada masing-masing ya. Pertanyaannya Ibu sambil ini Yati persiapan. Ibu ingin tanya seperti yang tadi Ibu tanya kepada Pak Warta. Bagaimana keterkaitan isu yang saudara angkat dengan agenda 3? Ya, masing-masing akan mengemukakan pendapatnya. Oke, kita lihat dulu. Tabel rencana kegiatan. Ya, ikuti outline-nya ya. Yati ya, ada unit kerja, ada isu yang diangkat, gagasan kreatif ya. Oh, mana sudah? Kok bikin landscape? Dia khusus tabel ini bikin landscape dia ya, supaya tidak lucu begini dia, terlalu panjang jadinya. Iya, Bu. Ya, oke.
Tidak usah kau jelaskan di situ itu. Manajemen ASN dengan itu taruh di atasnya, ya, taruh di kegiatan ini nih manajemen. Jangan ditaruh di sini penuh itu pantas. Ibu bilang kenapa penuh tabelmu? Ya, sudah bagus punyamu Yati. Ini sudah digaris kolom 3 sudah ada nomor, ya, teman-teman lihat ya. Dia harus ada nomor 1 2 3 4 5 6 7. Setelah itu kolom 3 4 5 dia digaris. Supaya bisa jelas yang mana nilai dasar yang masuk di tahap pertama, yang mana masuk di tahap kedua. Nah, ini melakukan konsultasi dengan mentor, jangan jadi kegiatan. Akibatnya kau menyiapkan bahan lagi seperti siapa tadi punya ya? Dewi ya? Ya, melaksanakan konsultasi dengan mentor, minta persetujuan mentor. Tidak perlu melakukan konsultasi dengan mentor itu sudah include kau akan meminta persetujuan di dalamnya. Ya, jadi ganti ini ya. Perencanaan kah atau apa? Kenapa Ibu yang terlempar? Ini juga masuk di tahapan persiapan ya Bu ya, melakukan koordinasi. Nah, yang kedua ini melakukan koordinasi dengan rekan sejawat itu masuk tahap pertama, tahap kedua. Ya, dari kegiatan pertama tidak perlu jadi satu kegiatan. Oke? Oke, Bu. Lanjut. Yati, terus. Menyiapkan media edukasi penyuluhan operasi. Apa ini? Sabar ya. Oke, maaf ya teman-teman, ada gangguan teknis sedikit. Nah, menyiapkan media edukasi. Oke, boleh menyiapkan media. Ini mengumpulkan referensi, melakukan pencetakan. Lanjut, coba Ibu lihat ya. Jadi ini jadi kegiatan kedua, menyiapkan infokus. Nah, menyiapkan infokus, jangan jadi satu kegiatan. Masuk di tahapan yang pertama tadi ya Bu? Iya, misalnya di tahap pertama untuk jadi dia langsung peralatan dengan siapa kau berhubungan, ya. Ya, Bu. Jadi di sini Jadi kan setelah misalnya koordinasi baru menyiapkan ini, Bu. ya, menyiapkan ini. Oke, lanjut. Mana Ibu lihat? Kan ini masih dalam persiapan-persiapan. Melaksanakan kegiatan, ya ini baru masuk kegiatan, oke. Ya, lanjut. Coba berikutnya melaksanakan kegiatan ini kegiatannya edukasi. ada dua, Bu. Yang tadi pertama kan pakai infokus, yang kedua ini cuma pakai leaflet. Kenapa dia berbeda tempat? Tidak Bu, satu tempat. Berbeda waktu? Berbeda waktu? Kan rencananya kegiatannya diadakan di Poli Bu, di Poli Objin. Cuma biasanya pasien itu datangnya satu-satu, tidak bersamaan. Jadi saya rencana pakai infokus, itu pas dapat pasien banyak, saya pakai infokus. Tapi pas berikutnya, kalau pasiennya cuma sedikit-sedikit datangnya, saya pakaikan leaflet, Bu. Oh gitu, jadi ini di hari yang berbeda ya? Di Ya, hari hari yang berbeda? Oke, Ya, itu maksudnya Ibu, di hari yang berbeda, di tempat yang sama, tapi harinya berbeda. Ya, Bu. Ya. Jadi ini yang harus ini agak sulit ininya ya, maksudnya begini, kapan ditahu dia banyak datang, kapan ditahu dia sedikit datang, nanti oke, boleh saja dia direncanakan begini, tapi ingat ya, waktu pelaksanaannya tanggalnya jangan lupa, dicatat dengan baik, supaya setelah hasilnya, ya waktu di hasil itu bagus, kelihatan di jadwalmu dengan kelihatan perharinya, ya, karena kalau masih di rancangan, ya rancangan itu masih boleh per minggu, ya. Tapi kalau sudah di hasil, dia pelaksanaannya itu harus sudah waktu per hari.
Ya, per hari anunya keterangannya ya. Oke. Siapa itu ya? Background siapa ya? Mas Dian, Ibu. Oh, Ibu Mas Jadi Dian. ini Ya. nggak apa-apa Bu dilakukan 2 kegiatan begini atau bagaimana Bu? Bisa saja. Artinya kan di waktu yang berbeda. Ya. Dengan pasien yang berbeda. Ya. Ya, nanti diberi penjelasan bahwa di mana ada yang menggunakan leaflet, ada yang menggunakan infokus. Tidak apa-apa, boleh saja. Boleh saja demikian. Lanjut. Tapi tadi itu ya digabung kegiatanmu ya sehingga tidak kelihatan banyak sekali. Mana evaluasimu? Ini evaluasinya Bu. Melakukan evaluasi kegiatan apa kegiatannya? Ya. Oh iya. Oke, mengumpulkan data, menganalisis. Ini sudah menganalisis, ini sudah membuat diagram, ya. Digabung saja dia ini. A, B dengan C ya nantinya. Iya, Bu. Oke, D-nya ada? Nggak ada Bu, berarti ini nanti ditambah melaporkan hasil. Oh, iya. Iya, melaporkan hasil evaluasi kepada mentor. Mana Ibu lihat jadwal tentatifmu? Ya, kalau jadwal masih bisa dia nanti dirubah itu ya yang tadi ya. Ya, Terus Ibu, ini Ibu ingin lihat yang kegiatan 4-mu dengan yang pakai leaflet dengan infokus mana tadi? Bagaimana susunan ininya? Ini yang dengan leaflet. Tidak di jadwal yang Ibu ingin lihat. Oh, di jadwal. Oke, Bu. Ini yang Ya. dengan Oke. infokus. Jadi kasih penuh dia, ya, kasih penuh dia 2 minggu, di bawah juga 2 minggu. Jangan di antara begini, ya. Yang pakai leaflet saya kasih 2 minggu, Bu. Cuma yang infokus tadi cuma 1. Oke, boleh juga ya. Oke, tidak ada masalah. Yang penting efisiensi waktu harus digunakan dengan baik ya. Oke, terima kasih. Yati, silakan stop share. Siapa lagi? Masih ada yang belum? Eva, raise hand. Iya, Ibu boleh Eva, Ibu. Soalnya kan Silakan. kemarin belum sempat tampilkan tabelnya, Ibu. Ya, silahkan. Iya, terima Eva, kasih. lanjut. Terima kasih, Ibu. Sambil persiapan Eva, Ibu ingin tanya siapa yang bisa menjelaskan bagaimana Tresna bisa keterkaitan isu yang diangkat dengan agenda 3. Sambil nunggu Eva ya. Mana? Siap. Hadir Ibu. Coba Tresna. Ya, silakan. Coba kau berikan argumenmu. Aduh. Mungkin masih salah ini Bu, tapi saya Tidak apa-apa. Memang kalau sudah benar, sudah lulus, sudah tidak perlu ikut latsar. Keterkaitan dari agenda 3 itu kan ada manajemen ASN dan smart ASN. Nah, dalam kasus yang saya angkat yang itu belum optimalnya digitalisasi informasi dan pengarsipan pada tiap bidang, itu dari sisi manajemen ASN-nya itu terlihat di sini bahwa kita kurang cermat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, di mana kita mengabaikan yang namanya pengarsipan itu sendiri. Kemudian dari sisi smart ASN-nya itu dari sisi kita kurang pengetahuannya dalam mengaplikasikannya dalam teknologi, dalam mengatasi masalah-masalah pengarsipan itu dengan memanfaatkan sarana teknologi. Mungkin seperti itu Ibu yang saya pahami. Oke, tambahkan nanti ya Tresna ya, bahwa ya dengan tidak melakukan, dengan kurang tertib, kurang apa-apa akibatnya. Iya. Ya? Oh, dengan akibatnya sehingga ya. Ya, sampaikan akibatnya sedikit supaya sehingga saya ya kalau sebagai ini ya, saya sebagai SN membuat bla 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 untuk bagaimana dia mengefisienkan ini iya. ya. Ya, dengan ada saya buat cuma enggak sempat saya bilang tadi itu. Oh ya, iya, smart ASN itu kan ya. di teknologi IT harus jelas. Jadi dicatat bagus-bagus dia ya. Kalau pertemuan berikut semua harus bisa menjelaskan ke Ibu. Dicatat dia, diketik bagus-bagus. Ya, kalau masih bimbingan masih boleh dibaca supaya masih Ibu bisa koreksi ya. Benar tidak pemahamanmu tentang itu ya.
Oh, tapi Oke, lanjut. yang ingin saya tanyakan tadi Bu, berarti Apa itu? untuk bahasanya kira-kira seperti itu Bu ya. Maksud saya kan dari manajemen ASN seperti kayak kurang cermat atau bertanggung jawab. Jadi kita Ya, kaitkan dengan akibatnya apa? akibatnya juga dari manajemen ASN-nya Ya, kita. sehingga Ya. saya bikin apa? Ya, Oh, sehingga itu. saya membuat apa? Gitu. Jadi Oh, dari ini yang kondisi yang ada ya, akibatnya apa? Sehingga saya membuat apa supaya apa yang ingin dicapai. Ya. oh siap. Jadi siap. kan dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Ya, itu iya. yang harus tergambar dalam manajemen. Nah, begitu Oke. juga dalam Smart ASN itu ya, bagaimana penggunaan IT untuk mempercepat, mempermudah, memperlancar dan lain sebagainya. Oke, lanjut Eva. Terima kasih, Bu. Silakan Eva. Ya, ini Ya. Ibu, tampilannya Ibu sudah muncul, Bu. Sudah. Ya, ini untuk persiapan kegiatan aktualisasinya, Ibu. Pertama, konsultasi dengan mentor, Ibu. Ya, lanjut. Yang kedua, menyampaikan Vaksinasi rencana masih kegiatan. berjalan terus di sana? Masih, Ibu. Masih Oh, berjalan terus, Ibu. Menyampaikan rencana kegiatan dan meminta saran. Mungkin Siapa masuk ini? ke konsultasi, Ibu ya? Iya. Ke konsultasi pada mentor. Berarti Iya. nggak perlu ini, Ibu? Iya, tidak perlu. Oh, berarti yang kedua saya bisa masukkan koordinasi dengan kepala desa, Ibu ya? Bisa dengan tim COVID juga bisa. Iya, tim vaksinator, iya. Ya, itu dulu. Koordinasi Iya. dengan tim vaksinator, baru koordinasi dengan kepala desa, ya. Oh, iya, Ibu. Oke, nanti dikasih baik itu. Lanjut dulu ya. Iya. Jadi Iya, itu kan di puskesmasmu pasti ada tim itu ya. Iya. Ada kan? Nah, Iya, tim Ibu. COVID. Ya, setelah itu dengan kepala desa. Itu berarti sudah tiga tahapan dalam kegiatan pertama. Oh, iya, Kegiatan Ibu. kedua apa? Ini, Persiapan alat Ibu, dan bahan. Iya, Ibu. Persiapan alat dan bahan, kegiatan aktualisasi, Ibu. Yang pertama mencari referensi, bahan materi, dan menyiapkan materi, serta angket untuk bahan sosialisasi. Kalau yang kedua... Berarti bukan persiapan alat dan bahan, membuat. Oh, membuat, Ibu. Oh, ya. Membuat bahan. Kan kok cari referensi, bukan Oh, iya, Ibu. bukan persiapan alat. Membuat materi atau bahan ya, apa kau mau lakukan. Coba Ibu lihat yang lanjut. Apa kegiatanmu tadi rencananya, kegiatan besarmu, kegiatan intimu apa? Melakukan Sosialisasi? Iya, Ibu, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan media Facebook yang secara tidak langsung dan secara langsung, Ibu. Oke. Di Kasimbar, kan Kasimbar ya? Iya, Ibu. Signal bagus? Kalau signalnya kurang bagus sih, Ibu. Bagaimana pakai Facebook? Nanti penguji tanya untuk apa pakai Facebook kalau tidak? Kalau iya, Ibu, kalau ada daerah-daerah yang tempatnya memang kurang sinyal, tapi kalau untuk di jalan trans masih boleh, Ibu. Okay. Jadi enggak usah dipakai itu, Ibu, dengan Facebook itu, atau pakai video saja, Ibu. Bisa saja video boleh ya. Istilahnya videomu itu dimasukkan di mana boleh ya, Facebook boleh. Bisa saja media-media itu kan bisa dipakai untuk bagaimana menyampaikan ini kepada masyarakat. Tapi bagaimana mengevaluasi penggunaan masyarakat menggunakan Facebook kan harus ada apanya yang indikatormu untuk menilai bahwa media yang kau gunakan itu dilihat dan dimengerti oleh masyarakat. Pada saat melakukan sosialisasi situ, Ibu, kan ada juga maksudnya info Kecamatan Kasimbar itu, Ibu. Saya mau masukkan e-poster, electric poster ke grup tersebut, Ibu. Oke, boleh. Ya, harus ada media yang pas ya. Jangan cuma asal-asal kita buat sehingga terakhir tidak ada yang melihatnya. Dan bagaimana Eva bisa memonitor bahwa ada yang melihatnya? Bisa? Biasanya nanti saya akan sampaikan juga di situ, Ibu, sama cupnya pada saat sosialisasi. Nanti kalau memang ada yang mau melihat,
kan saya jelaskan juga pada saat sosialisasi bahwa saya akan membagikan e-poster tersebut di Facebook, dan saya akan di-share Ibu, bantu share sama teman-teman gitu Ibu. Oke, dia bisa like gitu ya, atau Iya. ya Iya. itu maksudnya ada Ya, indikator. untuk pengukurannya Ibu ya. Iya, harus ada indikatornya. Bagaimana kita tahu bahwa orang lihat ini yang kita kasih, kita sebarkan? Kalau dia cuma diam-diam di situ kan tidak ada gunanya. Oke, lanjut. Iya. Ibu ingin lihat dulu yang lain. Ya Ibu. Kegiatan berikut mana? Kegiatan berikutnya pelaksanaan kegiatan aktualisasi Ibu, melakukan sosialisasinya itu Ibu. Di sini Jadi, saya masih mengusulkan kepada halo, pelaksanaan kegiatan bukan aktualisasi. Apa kegiatan yang mau dilakukan? Pelaksanaan Ibu, kegiatan sosialisasi apa? Jangan cuma sosialisasi, Iya, juga Ibu. harus jelas. Iya Ibu. Karena vaksinasi. tidak semua pembaca memahami apa yang kau tulis, ya. Iya, Tidak semua pembaca, ini kan karya tulis ilmiah salah satunya ya, yang akan dibaca oleh orang lain. Dia harus Ibu. jelas. Oke, lanjut. Kenapa mengusulkan kepada mentor lagi? Minta lembar persetujuannya, berarti enggak usah lagi Di ini Ibu, ya, atas, sudah di iya, atas Ibu. sudah itu. Jadi waktu konsultasi ada lembar persetujuannya, ya Iya, ada Ibu. saran masukannya, satu Berarti kali saja sudah satu dia, kali di tidak situ, usah Bu, ya. berulang-ulang. Ya. Iya Ibu. Di sini Iya. misalnya apa? Ya, pelaksanaan kegiatan apa yang kau perlu sini? Ini Di ke sini. masyarakat langsung kah? Ke desa-desa? Iya, ke desa-desa Ibu. Kenapa masih memilih tempat? Kan sudah kau tentukan di desa mana? Berapa desa di? Ada 18 desa Ibu. Berapa desa mau kau capai? Target. Targetnya 3 desa Ibu. Yang pencapaian vaksinnya masih yang paling rendah, 3 terendah begitu rencananya Ibu. Ya, itu sudah ada latar belakang kenapa desa itu dipilih ya. Ya, Iya Ibu, 3 ada desa Ibu. terendah. Oke, Iya. boleh. Jadi berarti ini yang tidak lagi koordinasi harus, iya Ibu, di atas semua Ibu ya. Iya, di atas saja. Iya. Jadi pelaksanaannya sudah actionnya. Kalau sudah Oh, iya. pelaksanaan tidak lagi pilih-pilih kan, sudah pelaksanaan Iya, Ibu. kok. Iya, Kalau berarti dari mau pemilihan bikin di ini ya, di situ misalnya ada penentuan desa ya, maksudnya di persiapannya kita menentukan desa sasaran. 3 desa dengan capaian vaksinasi terendah. Ya, di atas dia di persiapan ya. Iya, Ibu. Jangan sudah di pelaksanaan baru mau memilih. Ya. Kelamaan. Berarti saya mulai Jadi dari sini sudah saja ya, Ibu ya. Nah, membagikan lembar angket. Oke, misalnya membagikan lembar angket kepada keluarga pasien. Kepada keluarga pasien. Kok keluarga pasien? Kepada masyarakat. Ini yang Ibu bilang ya. Iya Ibu, maaf Ibu. Nyontek cerdas. Maaf Ibu. Dan salah nyontek. Salah nyontek sembarang saja. Nanti mentor yang penguji yang dapat ibu tidak tanggung jawab ya. Siap, penguji yang Ibu. dapat. Ya, jadi makanya harus teliti ya. Boleh kita istilahnya mengadopsi yang sudah dibuat teman-teman yang lain, tetapi jangan sembrono ya, jangan sembrono. Melakukan secara kepada oke. Ya, siapa dalam melakukan itu dengan siapa perginya? Dengan tim COVID kah? Iya, ya. Dengan tim COVID Ibu. Berarti Ya. ditambahkan juga di situ Ibu ya? Tidak usah kan sudah itu jadi sosialisasi. Misalnya dia sebelum membagi itu, misal sosialisasi dibuka oleh siapa? Oh ya. Absen. Oh iya Ibu. Jangan lupa absen ya, jangan lupa absen. Jadi misalnya sosialisasi dibuka oleh camat kah atau kepala puskesmas kah ya. Setelah itu ya baru berdoa, baru membagikan ya. Iya Bu. Membagikan apa kuesioner tadi ya, baru menyampaikan sosialisasi. Ya, coba ke bawah Ibu lihat lagi apa? Membagikan leafletnya Ibu setelah dilakukan sosialisasi, iya. Habis itu saya langsung
mengikuti pelaksanaan vaksinasi, Ibu. Oh, langsung diikuti dengan pelaksanaan Iya. vaksinasi waktu setelah habis sosialisasi. Oke. Iya, Ibu. Ya. Lanjut. Coba Ibu lihat. Lakukan evaluasi kegiatan pelaksanaan. Oke, sudah. Boleh. Tinggal diperbaiki kata-katanya ya. Iya, iya. Nah, Ibu. ini sini lihat siapa ada 2 yang raise hand. Ya, silakan. Tutup dulu. Iya, sudah. Siapa yang raise hand? Hadir Bu. Ya, Tresna. Ya, silakan. Sekedar Bu. Tadi dari awal sebenarnya saya mau bertanya, cuma saya kasih kesempatan dulu teman-teman untuk memaparkan. Iya, supaya selesai. Iya. Semua kan sudah memaparkan. Ya. Iya, tadi dari yang tadi Pak Warta itu kan ada sempat Ibu koreksi tentang sosialisasi berubah jadi in-house training. Nah, saya kebetulan juga ada sosialisasi seperti itu, tapi makanya tadi saya mau konfirmasi, Bu, kan saya rencana untuk sosialisasinya ini hanya di lingkungan dinas saya. Berarti boleh saya rubah ke bentuk in-house training saja? Maksud saya in-house training. Iya, IHT, in-house training boleh. Jadi karena begini, kalau sosialisasi ya terlalu umum, biasanya cuma air liur saja cerita-cerita. Tapi kalau in-house training ada prakteknya. Iya, langsung kayak ada interaksi seperti itu. Ada interaksi, ada praktek, Ada ya. praktek, Jadi ya. itu harus harus tergambar dengan baik dalam bentuk video hasilnya nanti, ya. Jadi trainingnya di sini yang kita anukan bahwa kita latihan sebenarnya, latihan singkat, ya. Tapi iya, jadi in-house training artinya IHT itu maksudnya kan melakukan pelatihan di lingkungan kita. Oke, baik teman-teman, waktu juala yang memisahkan kita, ya. Nanti kita akan bertemu lagi masih 1 kali. Iya, terima kasih buat Pak Abu Bakar. Mantap. Ya, Ibu Stince, terima kasih buat waktunya waktu kita Terima telah selesai. kasih. Ya, Pak Abu mohon izin masih di room ini? Iya. Iya, masih. Ya. Pas juga. Kalau Ibu pas, ya, selesai semua memaparkan. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Coach yang sudah memberikan bimbingan seminar rancangan pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di hari Sabtu jam 7.30 dan mudah-mudahan Bapak Ibu Coach tidak ada tabrakan jadwal. Jika ada tabrakan seminar. Mohon pindah ya ke Ibu Mas Diani. Kita seminarnya kapan? Hari Selasa, ya, kita tanggal 24. Oh, hari Selasa. Iya. Oh, iya. Karena hari Sabtu itu ada seminar PKA saya. Ada. Oke. PKA kalau tidak salah saya menguji tuh. Iya, Pak. Oh, apalagi ya jadi penguji. Nah, nanti Ibu Mas ya, Diani. Saya jadi coach. Sampaikan ke Bu Mas Diani, Bu Stince, Pak Abu. Oke, baik. Ya. Waktunya. Nanti Ibu Stince pilih waktu kita pindah kemana, malam atau apa? Saya jadi Bapak jadi pengujiku. Tidak, saya penguji di PKA 7. Iya, saya coach di PKA 7. Coachnya siapa Bapak uji? Coba saya belum tahu dia orang bilang. Belum tahu. Itulah. Tinggal diatur. Oke, baik. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. Ya, nanti diatur. Kita tutup room ini, saya persilakan kepada yang bertugas untuk laporan. Silakan. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Materi pembelajaran agenda coaching rancangan aktualisasi hari ini telah selesai. Laporan selesai. Laporan diterima, akhiri dengan doa. Dan laksanakan. Mengakhiri materi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya, terima kasih Pak Guru Fajar. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, room ini mohon izin saya tutup.
Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Bila host. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Terima kasih, Le. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kami dia Salam. Terima kasih, semuanya. Bu Diani, Bu Terima kasih, Bu. Risna. Dari Panitia BKPSDM Parigi Motong, terima kasih sudah bersama Oh kami. iya, terima Insya Allah kita kasih. ketemu hari Sabtu. Ya, nanti diinformasikan jadwal Pak, Bapak, Ibu Stince, Pak Abu. Ya, makasih Bu Risna. Ya, makasih. Salam sehat semuanya. Pak Nyoman, aman? Aman Ibu, terima kasih. Oke. Recordingnya so boleh di stop dan. Oke.